Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat akun Gmail dan juga membuat sebuah halaman website sederhana. Halamannya sudah jadi seperti ini. Saya harap teman-teman learning by doing ya. Jadi sambil mendengarkan pelajaran atau tutorial yang saya berikan, teman-teman bisa mempraktekkan langsung di tempat masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dashboard di blogger.com gitu ya. Jadi kita kembali ke Blogger dulu. Nah, halaman ini kita sebut sebagai halaman dashboard. Dashboard itu adalah interface yang kita gunakan untuk mengelola halaman website kita. Entah itu mengganti desainnya, membuat postingan, membuat artikel baru, menambah gambar baru, mengunggah postingan baru, dan lain sebagainya. Semuanya ada di satu dashboard ini. Nah, kita akan kenalan dulu satu-satu dengan menu-menu yang ada di dashboard Blogger ini. Di paling atas kita punya icon Blogger di sini. Kalau kita klik, kita akan diarahkan ke halaman ini lagi gitu ya, ke halaman dashboard. Kemudian di sini ada tulisan Denny Herlambang dan ada tanda panah kecil ke bawah. Ini adalah pilihan kita mau masuk ke web kita yang mana. Misalnya dalam satu akun kita memiliki lebih dari satu website, maka kita bisa memilih nanti di sini. Gitu. Atau kita bisa buat blog baru di sini juga. Gini ya. Tapi kita hari ini tidak akan membuat blog baru. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya tanda plus dan postingan baru. Ini kita gunakan kalau teman-teman mau membuat postingan baru di website kita. Ini kan belum ada postingan sama sekali. Kalau teman-teman ingin membuat postingan, misalnya nanti membuat blog ini untuk diary, nanti bisa klik ini, postingan baru. Nah, untuk membuat postingan baru, kita bisa menuliskan judul postingan kita di sini. Kemudian isinya kita bisa tuliskan di sini. Nah, seperti ini ya. Ada dua pilihan. Teman-teman bisa menuliskan langsung di sini, atau teman-teman bisa copy and paste dari artikel atau tulisan yang sudah teman-teman buat. Misalnya seperti ini. Saya sudah siapkan contoh ya. Ini adalah contoh application letter untuk CV gitu ya. Nah, ini judulnya ini. Kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Nah, contoh application letter misalnya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Isinya ini tinggal kita copy saja. Gini ya. Kemudian kita klik kanan, tempel di sini atau paste di sini. Teman-teman juga bisa menyisipkan gambar di sini. Tinggal gambarnya mau diambil dari foto, dari Blogger atau dari URL tertentu, atau bisa upload dari komputer. Silakan nanti pilih filenya ada di mana gitu ya. File teman-teman ada di mana. Oke, tapi hari ini kita tidak akan mengupload gambar. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal klik publish atau publikasikan. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, maka hari ini kita sudah punya satu postingan di website kita. Coba kalau ini kita refresh. Nah, kita sudah punya satu postingan. Gini ya. Oke, sangat gampang sekali. Oke, kita beralih ke menu di bawahnya. Di sini ada statistik. Statistik ini sangat berguna bagi kita sebagai admin blog untuk melihat statistik pengunjung di blog kita. Nah, blog kita sudah dilihat 4 kali. Kita sendiri ya yang melihat ya, karena blog ini baru dibuat. Hari ini ada 4 kali dilihat, karena memang baru hari ini dibuat. Kemudian kemarin dilihat 0 kali. Bulan ini dilihat 4 kali, bulan lalu dilihat 0 kali. Nah, nanti kalau blognya sudah lama, teman-teman bisa melihat
statistiknya di sini. Oh, blog saya rame apa sepi gitu. Kemudian di sini ada pengikutnya, belum ada 0. Ada 1 postingan dan ada 0 komentar. Kalau nanti ada yang pembaca yang menuliskan komentar di sini, maka di sini nanti akan ada tertulis berapa komentar yang masuk. Nah, ini juga di poster baru kita ada grafiknya di sini, disaksikan berapa kali atau dilihat berapa kali. Gitu ya. Oke, saya rasa tidak perlu detail di sini ya. Teman-teman bisa explore sendiri. Kita beralih ke menu setelahnya, ada komentar. Komentar ini tadi ketika ada yang komentar, maka nanti komentarnya akan ada semuanya di sini. Ini karena belum ada yang memberikan komentar, maka di sini belum ada. Nah, di sini ada menu penghasilan atau monetisasi dari blog ini. Nah, teman-teman silahkan, saya lupa menyampaikan ini di awal, kalau komputer teman-teman settingannya dalam bahasa Inggris, maka menunya di sini juga akan dalam bahasa Inggris. Termasuk sejak awal kemarin kita membuat web baru ini, gitu ya. Tetapi tidak akan jauh berbeda. Nah, penghasilan ini juga salah satu kesempatan besar buat teman-teman yang pandai mengelola web atau blog. Ketika websitenya nanti banyak pengunjung organik. Pengunjung organik itu adalah pengunjung yang mencari tahu artikel kita ini dari Google, gitu ya. Bukan link ini misalnya kita salin, kita bagikan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp dan lain-lain. Itu bukan pengunjung organik, tetapi pengunjung organik itu orang-orang yang menemukan website kita tapi dari mesin pencari Google. Nah, kalau sudah pengunjung organiknya bagus, nanti kita bisa mendaftar monetisasi dari sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti web kita akan dipasang iklan-iklan oleh mereka yang ingin mengiklankan produknya. Dan dari iklan yang masuk dan ditempel di website kita akan mendapatkan upah tergantung sedikit dan banyaknya website kita diakses atau dilihat oleh orang lain, gitu ya. Nah, jadi ini juga selain teman-teman bisa menjual website ini ke klien, teman-teman juga bisa memanfaatkan sendiri untuk menambah penghasilan dari sini. Oke, selanjutnya di kolom halaman ini juga sama, karena kita baru punya 1 halaman ini, berarti ini belum ada sama sekali, gitu ya. Nah, kemudian kita ke berikutnya ada tata letak ya. Nah, di sini ada tata letaknya sama dengan yang ada di website kita. Di ujung kiri atas ada profil. Nah, profilnya di sini mengenai saya gitu. Kemudian di tengahnya sini adalah isinya. Tajuk blog ini, tajuk blog itu namanya ini. Nah, ini namanya tajuk blog atau judul blog. Kemudian daftar halaman ini ada di sini. Ini. Kemudian di paling atas ini ada search ya. Kolom pencarian. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Kemudian ini bisa digeser-geser juga. Oh, saya pengen arsip blognya berada di bawah label. Kemudian di paling atasnya saya pengen naikkan seperti ini. Saya pengen tambah lagi. Semuanya bisa dilakukan dari menu tata letak. Nah, berikutnya adalah tema. Tema ini akan berkaitan dengan tampilan. Ini kita klik OK saja ya. Kita kan belum akan merubah apa-apa. Nah, tema ini akan berkaitan dengan tampilan. Jadi blogger menyediakan banyak template atau banyak tema yang bisa kita gunakan untuk desain website kita. Misalnya saya pengen tema blog yang seperti ini ya. Ini tinggal kita klik saja. Setelah itu kita bisa pratinjau dulu. Pratinjau itu untuk melihat kalau ini diterapkan di blog kita akan jadi seperti apa, gitu ya. Termasuk di sini ada pilihannya. Kalau diakses dari komputer seperti ini, kalau dari tablet seperti ini tampilannya, kalau dari smartphone seperti ini. Oke, gini ya.
Oke, kalau saya rasa kalau dikira tampilannya sudah oke, kita bisa pilih menu terapkan. Nah, tema baru berhasil diterapkan. Nah, kita akan cek hasil tema barunya seperti apa. Kita klik lihat blog. Nah, blog kita sudah berubah menjadi seperti ini. Maka tata letaknya nanti juga akan berubah. Mengenai saya dan arsipnya akan berubah di sebelah kanan. Gini ya. Misalnya kita kembali ke sini. Nah, tata letaknya akan berubah sesuai dengan template yang kita pakai. Oke, saya rasa ini cukup. Kemudian kita akan ke setelan. Setelan ini akan berisi tentang identitas blog kita. Misalnya judul blog kita mau diganti, boleh. Kemudian bahasa yang dipakai di blog kita mau pakai apa? Chinese, French, Indonesia dan lain-lain bisa. Kemudian ada namanya di sini five icon. Five icon itu adalah icon yang ada di atas ini. Misalnya saya ingin mengganti five icon ini, saya bisa buat dulu di sini ya, di Corel Draw. DH untuk Denny Hirlambang gitu ya. Kemudian saya akan ekspor. Jangan lupa diekspornya dalam bentuk PNG supaya tidak ada backgroundnya gitu ya. Oke, klik saja ekspor. Kemudian klik OK. Oke, kita kembali ke sini. Kalau kita mau mengganti favicon ini, kita tinggal klik favicon, kemudian pilih file yang akan dipilih. Kita lihat dulu ada aturannya enggak. Harus kurang dari 100 KB gitu ya. Kita cek dulu file kita. Ini ya. Oke, cuma 7 KB. Ini cuma 6,4. Oke, berarti bisa dipakai. Kita pilih file, kemudian kita cari di mana kita menyimpan gambar kita. Kita open. Oh, gambarnya ini tidak persegi, maka tidak bisa dipakai. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kalau teman-teman tinggal nyari saja, tinggal buat sendiri saja. Kalau sesuai gambarnya nanti tinggal klik simpan saja. Nanti favicon-nya di sini akan berubah. Oke, kita kembali ke sini. Nah, setelah ini ada menu pilihan privasi. Privasi ini apakah website kita ini bisa diakses atau dicari dari mesin telusur baik Bing, baik Google ya. Nah, yang paling terkenal kan mesin pencarian itu Google. Nah, ini kalau kita klik seperti ini, orang tidak akan bisa menemukan website kita. Tapi kalau kita klik, nah seperti ini, orang bisa akses website kita. Oke, kita ke menu publication ya, atau menu publikasi. Ini alamat blog kita, ini bisa diganti-ganti URL-nya. Nah, saya tadi kan sudah bilang bahwa ini tidak terlalu difikirkan dulu, nggak apa-apa. Yang penting website itu desainnya jadi dulu, baru kita memikirkan domain. Ya, istilahnya ini namanya domain. Ini bisa diganti sesuai keinginan kita. Yang penting namanya atau domainnya tersedia, karena ini mode gratis. Oke, kita batalkan dulu. Kemudian kita juga nanti bisa custom domain. Custom domain kita harus membeli domain ke pihak penyedia domain dulu, nanti akan kita pasang. Nanti ini di video ke 4 atau 5. Oke, kita batalkan dulu. Kemudian ini ada menu HTTPS, ini biarkan default saja. Sampai di bawah biar default saja. Seperti ini ya. Nah, kemudian di pemformatan ini kita bisa ganti format waktunya. Kalau di kita di Indonesia kita bisa pakai GMT plus 7 ya. Nah, ini waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta. Sesuaikan dengan daerah teman-teman sendiri gitu ya. Oke, kita klik simpan. Format header tanggal biarkan saja, format waktu biarkan saja.
Sampai di bawah kita biarkan saja. Oke, yang paling bawah ada daftar bacaan. Daftar bacaan itu nanti kita bisa belajar dari sini, seperti itu ya. Oke, saya rasa ini dasar-dasar mengenai menu-menu yang ada di dashboard website kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.